Sangat asik nih pembahasannya. Ya. Ayo Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Nah, setelah kita tahu ilmu hidup, kita harus tahu tuh apa itu hidup. Nah, kita harus tahu apa itu hidup. Hidup apa sih? Nah, untuk menjawabnya boleh dari referensi kitab. Tetapi dari referensi kitab ini kita lihat pengalaman nyata, pengalaman hidup nyata untuk menjawab arti hidup. Coba kita lihat ya, hidup itu. Silakan Pak Fikri, ya. Lihat saya dalam-dalam. Setelah lihat saya dalam-dalam, lihat makhluk hidup atau bayangkan makhluk hidup yang pernah Pak Fikri lihat. Ya, Pak. Ada apa di makhluk hidup itu? Kalau kita udah mengamati, mengalami, ketika kita menyaksikan makhluk hidup itu, ada apa di dalam hidup itu? Ya, saya jawab ya Pak. Ya. Puji Gusti, Bapak Her, mohon izin, Pak Bambang, saya jawab. Kalau saya pribadi, saya punya pendapat ini Pak. Apa yang saya lihat itu adalah cerminan dari diri saya sendiri. Saya kasih analogi, mudah-mudahan mudah dimengerti sama pemirsa penyaksi, ya. Bahwasanya ketika aku menyakiti kamu dan kamu, sama saja aku menyakiti diriku sendiri. Kenapa ya? Nah, itu apa? Belum kepada arti hidup ya. Belum kepada arti hidup. Hidup, coba saya melihat Pak Fikri ya, dan melihat makhluk hidup yang lain, itu ada 3 unsur. Iya. Ada 3 unsur. Satu, yang kita lihat langsung itu jasmani. Yang kita bisa tubuh fisik. Itu yang bisa kita lihat langsung ya. Materi tubuh fisik, materi. Nah, materi ini tubuh fisik ini kok bisa bergerak? Dari mana? Ada jiwa. Berarti lapisan kedua ya. Iya. Jadi materi lapisan keduanya nih. Kita bisa bergerak nih. Ya kan? Itu apa itu? Jiwa. Tadi materi itu fisik. Yang kedua jiwa. Itu unsur hidup. Sekarang unsur hidup yang ketiga. Mengapa kita bisa bergerak? Kenapa kita ada wujud? Yaitu napas. Napas inilah unsur hidup yang melengkapi semuanya, yang mengadakan semuanya, yaitu ruhani. Napas itu ruhani. Jadi dari itu nafas ya. Iya. Jadi kalau orang sudah memahami ini materi dasar untuk memahami hidup. Arti hidup itu adalah materi dasar untuk memahami hidup. Karena kalau kita tidak memahami hidup, kasihan sekali. Yang kita lihat sekarang itu mereka menganggap hidup itu sia-sia. Padahal hidup itu anugerah terindah, anugerah terbesar, anugerah termulia, anugerah teragung. Tidak ada lagi. Karena dengan hidup banyak perwujudan. Dengan hidup banyak keilmuan. Ya kan, dengan hidup macam-macam beragama. Ya kan, keindahan itu dengan hidup. Kenapa harus tidak dipahami? Karena kalau kita tidak memahami hidup, sehingga hidup kita akan sia-sia. Dengan kita memahami hidup 3 unsur ini, ada jasmani, materi fisik dikendalikan oleh jiwa, jiwa dikendalikan oleh ruh. Ini adalah rohani, ini adalah tingkatan tertinggi. Rohani juga ada sumber segala kehidupan, sumber dari segala perwujudan. Sumber dari segala energi. Jadi tanpa ruh tidak ada kehidupan. Apa itu ruh? Ruh itu partikel Tuhan.
Jadi kenapa harus bertanya-tanya di mana Tuhan? Ya ada di kita semua. Tuhan itu bersama kita, ruh napas ini partikel tuh Tuhan. Kenapa bertanya-tanya Tuhan?